Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Dalam lembaran kehidupan seringkali kita mengkehendaki ketika kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu yang setimpal. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan, jika engkau ingin mendapat sesuatu yang besar, maka hendaklah engkau melayani dengan keikhlasan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kegembiraan kami, abdi-Mu yang setia Kau luhurkan dengan kesucian mulia. Maka kami mohon, kobarkanlah dalam diri kami api Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hati Santo Filipus Neri. Kiranya Engkau pun tetap menjaga kami, agar kami senantiasa hidup di dalam roh yang Engkau utus untuk menemani kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama diajak untuk melibatkan Tuhan di dalam karya aktivitas kita saat kita menggoreskan sebuah pengalaman dalam lembaran kehidupan kita. Penulis kitab Sirak menaikkan sebuah doa kepada Allah yang Maha Tinggi guna memohon belas kasih, kekuatan dan cinta bagi umatnya, sehingga sanggup untuk mengakui bahwa Dia sebagai Tuhan Allah yang kekal, tiada yang lain. Di dalam beriman tidak cukup dengan logika atau dengan cara kita mencari pembenaran atas apa yang kita imani. Di dalam proses pertumbuhan iman perlu yang namanya kita menghidupi hidup doa. Di dalam doa kita mohon pengertian agar Roh Kudus benar-benar mendampingi kita dan membantu kita untuk mengerti siapa yang layak kita andalkan di dalam hidup kita. Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan bahwa agar kita bertumbuh di dalam iman, hendaknya kita selalu memberikan waktu untuk berdoa, hening sejenak, berkomunikasi dengan Tuhan, dan mencoba mencari apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam persiarahan hidup kita. Namun seringkali karena kita dikuasai oleh nafsu, yang terjadi kita melakukan segalanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Kita melakukan pelayanan gereja dengan harapan gereja memberikan lebih kepada saya. Kita memberikan kepada negara dengan harapan negara memberikan lebih kepada saya. Tentu itu adalah sebuah hubungan timbal balik yang menguntungkan. Tetapi bukan berarti karena kedekatan, karena merasa sudah melayani, akhirnya kita bebas melanggar sebuah aturan yang sudah disepakati bersama. Yesus mengingatkan kita semua, jika kita ingin menjadi yang terkemuka, maka hendaknya kita menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Mengikuti Kristus berarti kita belajar untuk nothing tulus. Di dalam perbuatan kita diajak untuk mengikhlaskan sebagai bentuk persembahan hidup kita yang paling istimewa. Persembahan yang diterima Tuhan adalah hidup di dalam kejujuran dan berbuat di dalam keikhlasan. Dengan demikian, kita tidak memiliki sikap untuk menjadi penguasa. Jangan kita menjadi pribadi yang mudah untuk terus diperbudak oleh kekuasaan hingga akhirnya kita
menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi atau jabatan? Beranikah kita berpikir melayani dengan ikhlas? Dan jika kita diberikan suatu kepercayaan, suatu jabatan, kita lakukan juga dengan bijaksana dan dengan ikhlas. Sehingga di dalam tugas dan perutusan kita tidak dikuasai oleh nafsu akan kekuasaan yang tak teratur, tetapi hidup kita dikuasai oleh kesadaran yang didasarkan pada iman. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan takut untuk melayani di dalam keikhlasan, karena Tuhan akan membalasnya berlipat-lipat ketika kita melakukannya tanpa pamrih. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.